Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sui Zhangtian sepertinya menyadari penampilan Han Li dan mengangkat tangannya untuk menamparkan. Namun, meski telapak tangannya tidak lambat dan mengandung kekuatan mengerikan seperti tsunami, namun tetap saja menghantam udara kosong. Sosok Han Li menghilang seperti hantu dan muncul kembali di belakang Sui Zhangtian. Vingot raksasa dengan 3 kepala dan 6 tangan tiba-tiba muncul. Keenam lengannya yang besar mengandung kekuatan yang menakutkan, dan berputar seperti kincir angin. Dalam sekejap, seperti tabuhan drum, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Sui Zhangtian. Bum bum bum. Serangkaian ledakan menggelegar yang memekakkan telinga terdengar saat tinju astral tinju gemetar surga meledak. Sui Zhangtian bahkan tidak bisa melepaskan diri dari rentetan tinju ini. Armor air birunya segera hancur, dan tubuh besarnya terjatuh seperti gunung, menimbulkan awan debu. Dunia dipenuhi dengan niat membunuh dan selain suara bayangan tinju, tidak ada suara lain. Tubuh Sui Zhangtian diselimuti uap air, mengeluarkan semburan asap putih yang menutupi radius ratusan ribu mil. Violet Spirit dan yang lainnya sudah melarikan diri jauh, tetapi ketika mendengar keributan yang mengerikan itu, mereka tanpa sadar berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah keributan itu. Setelah sekian lama, suara genderang akhirnya mereda. Dalam kabut putih yang tak terbatas, sosok Han Li sudah kembali normal. Berbaring di kakinya adalah mayat hancur yang hampir tidak terlihat dalam bentuk manusia. Tubuh Grand Zenith Sui Zhangtian sangat lemah di depan titik akupuntur Suan Han Li terbuka. Setelah serangkaian pukulan, depresi yang telah lama terpendam di hati Han Li akhirnya hilang. Dia membungkuk untuk mengambil gelang penyimpanan dari mayat dan melihat kabut di sekelilingnya. Dia tiba-tiba tersenyum. Aku tidak menyangka kamu memiliki tipuan seperti Fata Morgana. Begitu dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dan gang-gang sempit mulai muncul di depannya. Di kedua sisi gang, gedung-gedung tinggi bertumpuk satu demi satu, dan rumah bordil serta toko ubin bermunculan satu demi satu. Dalam sekejap mata, Han Li muncul di kota negara sekuler. Jalan-jalan di sekitarnya dipenuhi orang dan kereta, dan suara orang yang menjajakan dagangannya terdengar tanpa henti. Bahkan ada toko roti kukus sekitar 10 langkah jauhnya, dan bau daging yang keluar dari kukusan di depan pintu tercium ke hidung Han Li. Seorang pertapa hebat bersembunyi di kota. Kamu hanya separuh jiwa yang tersisa, tapi kamu pasti tahu cara bersembunyi. Han Li tertawa. Dengan itu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas, meniup ke depan. Angin puyuh menyapu dengan kencang, dan semua atap genteng serta batu bata dan kayu di jalanan hancur seperti ilusi, berubah menjadi gumpalan asap yang menyebar ke sekeliling. Han Li melihat sisa jiwa Sui Zhangtian telah melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang emas yang terbungkus kekuatan hukum waktu melesat dan menghilang ke cakrawala. Dengan tangisan yang menyedihkan, Sui Zhangtian benar-benar mati. Ketika utusan abadi yang berpatroli yang mengikutinya ke sini melihat ini, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri ke segala arah. Si Chuan Kong dan Violet Spirit tidak menghentikan mereka, dan segera terbang menuju Han Li. Pada saat ini, batas waktu kata ajaib langit dan bumi juga telah berakhir. Pasir kuning sepanjang ribuan mil berangsur-angsur memudar, dan pemandangan di dasar laut muncul kembali. Air laut yang sempat terhalang akibat pertempuran akhirnya mulai mengalir kembali, mengisi parit dan ngarai baru yang muncul di dasar laut. Saya akan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Setidaknya, saya akan maju ke alam Grand Zenith tahap akhir. Kalau begitu aku akan memikirkannya, kata Han Li. 3 hukum tertinggi tidak boleh dianggap remeh. Merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi.
Master Kuil Samsara baru berada di tahap akhir dari alam Grand Zenith. Dia belum mencapai alam leluhur Dao, tapi dia bisa langsung membunuh leluhur Dao seperti Raja Tulang. Han Li juga terbang dan bertemu dengan Violet Spirit dan Si Chuan Kong. Violet Spirit merasa lega melihat Han Li tidak terluka, tapi dia menghela nafas dengan tulus. Pertempuran hari ini membuatku menyadari betapa kuatnya kamu sekarang. Han Li terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak cukup. Saya tidak menyangka akan disergap oleh pengadilan surgawi segera setelah saya kembali ke dunia abadi sejati. Tampaknya hari-hari berikutnya tidak akan damai, kata Si Chuan Kong dengan cemas. Bukankah kita semua mengharapkan hal ini? Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Han Li tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Si Chuan Kong menghela nafas dan berkata, masalahnya telah berakhir. Selanjutnya, saya berencana untuk kembali ke area iblis. Dunia abadi sejati sedang dalam kekacauan akhir-akhir ini. Dengan identitasmu, lebih aman untuk kembali ke area iblis. Han Li mengangguk. Teman Han, kamu sedang dikejar oleh pengadilan surgawi di dunia abadi sejati. Mengapa kamu tidak pergi ke area iblis untuk bersembunyi sebentar? Tahukah kamu, Paman Kepiting telah meninggalkan alam kekosongan Jilin dan berbaris menuju area iblis. Dia telah menduduki hampir separuh dunia. Sesampainya di sana, Anda sama sekali tidak perlu khawatir akan dikejar, kata Si Chuan Kong. Tidak perlu. Saya tidak peduli dengan para pengejar pengadilan surgawi. Saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan lain saat ini. Saya hanya ingin mencari tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Han Li menatap Si Chuan Kong dengan penuh arti. Si Chuan Kong merasa sedikit malu di dalam hatinya. Dia mengundang Han Li untuk kembali ke area iblis dengan tujuan menjadikan Han Li sebagai penolongnya. Karena teman Han sudah punya rencananya sendiri, aku tidak akan memaksamu. Nona Violet Spirit, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke area iblis, atau? Si Chuan Kong menoleh untuk melihat Violet Spirit. Violet Spirit tidak menjawab. Dia memandang Han Li seolah menanyakan pendapatnya. Roh Violet, aku baru saja mengatakan bahwa dunia abadi sejati sedang dalam kekacauan. Kamu tidak cukup kuat. Lebih baik kamu kembali ke area iblis bersama teman Si. Han Li berkata setelah berpikir sejenak. Bagaimana denganmu? Violet Spirit menatap mata Han Li. Waner ada di kuil samsara sekarang. Tentu saja aku harus membawanya kembali. Cahaya tajam muncul di mata Han Li. Kamu ingin kembali ke kuil samsara? Violet Spirit mengerutkan kening saat dia mendengar ini. Teman Han, kuil samsara sangat kuat sehingga bahkan pengadilan surgawi pun tidak dapat memusnahkannya. Selain itu, kami telah melihat kemampuan ilahi guru kuil samsara dengan mata kepala sendiri. Meskipun teman Han kuat, dia masih jauh dari sebanding kepada guru kuil samsara. Jangan gegabah. Si Chuan Kong juga kaget dan buru-buru menasihati. Saya tidak akan bertindak gegabah. Yang saya maksud adalah masa depan. Semakin Han Li mengembangkan hukum waktu, semakin dia merasakan betapa menakutkannya hukum itu. Dia merasa bahwa begitu dia maju ke alam Grand Zenith tahap akhir, kekuatannya akan meningkat lagi. Aku akan menemanimu. Violet Spirit tiba-tiba berkata. Violet Spirit, tidak aman berada di sisiku. Kamu harus, Han Li sedikit mengernyit dan berkata lagi. Dulu, entah itu di dunia fana atau alam roh, aku tidak bisa berada di sisimu. Itu selalu menjadi penyesalan di hatiku. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan, izinkan aku menemanimu. Violet Spirit menyela Han Li. Mata berairnya mencerminkan sosok Han Li. Han Li terdiam beberapa saat ketika Violet Spirit menatapnya seperti ini. Lalu, dia mengangguk. Sejak mereka bertemu, dia tidak pernah bisa menemani Violet Spirit. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Saat Violet Spirit mendengar ini, senyuman cerah muncul di wajahnya. Untuk sesaat, kehampaan di sekitarnya tampak menjadi lembut.
Karena kakak Valet Spirit telah memutuskan untuk tinggal, maka aku akan kembali ke wilayah iblis sendirian. Aku akan menjelaskannya pada Paman Kepiting. Berhati-hatilah dalam perjalananmu. Si Chuan Kong melirik Valet Spirit, lalu menatap Han Li. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Hati-hati di jalan." Han Li menangkupkan tinjunya dan membalas salamnya. Si Chuan Kong menatap Han Li dan Valet Spirit lagi. Tatapannya tertuju pada Valet Spirit lebih lama. Kemudian, sosoknya berubah menjadi cahaya perak dan langsung menghilang. Meskipun tatapan si Chuan Kong samar, pada tingkat kultivasi Han Li, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Meskipun Kakashi banyak membantuku di wilayah iblis, aku tidak memiliki hubungan dengannya. Roh Valet berkata dengan lembut. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Han Li tersenyum tipis. Valet Spirit menjadi santai saat mendengar ini. Lingkungan sekitar menjadi tenang kembali. Hanya sedikit riak ombak yang terlihat. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo pergi. Han Li melihat sekeliling dan berkata. Suaranya bahkan belum memudar ketika dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan menyelimuti Valet Spirit, dan mereka melonjak ke langit, terbang lurus ke atas ke langit. Kakak Han, kita akan pergi kemana? Valet Spirit bertanya dengan heran. Keluar angkasa. Han Li tersenyum. Cahaya keemasan di sekelilingnya menebal dan dia melaju lagi. Segera, mereka melewati wilayah dunia bawah hijau dan tiba di wilayah angin surgawi. Angin surgawi yang tak berujung bertiup, mengguncang langit dan bumi. Kultivasi Valet Spirit tidak kuat. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Han Li tidak peduli dengan angin surgawi. Dia menjelaskan kepada Valet Spirit tentang 3 wilayah utama sambil terus bergerak maju. Saat cahaya keemasan di sekelilingnya berkedip-kedip, lingkaran riak emas menyebar ke segala arah. Angin surgawi memasuki jangkauan riak emas dan segera menjadi tidak bergerak. Han Li dengan mudah melewati angin surgawi yang tak ada habisnya. Bukan saja dia tidak menemui bahaya apapun, kecepatannya juga tidak berkurang sedikit pun. Valet Spirit santai saat melihat ini. Dia menatap Han Li dengan sedikit kekaguman di matanya. Tidak lama kemudian, keduanya melewati wilayah angin surgawi dan tiba di luar angkasa. Ruang gelap, meteorit yang tak terhitung jumlahnya, dan segala macam badai ki primordial yang kacau membuat Valet Spirit terdiam untuk waktu yang lama. Saya tidak menyangka luar angkasa akan seperti ini. Benar-benar membuka mata. Tapi apa yang kita lakukan di sini? Setelah sekian lama, Valet Spirit pulih. Ekspresinya masih penuh kejutan. Tentu saja, untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini. Pengadilan surgawi dan kuil samsara sangatlah kuat. Selain itu, jika seorang kultivator alam leluhur Dao menyelidikinya, kita akan berada dalam bahaya ketahuan dimanapun kita bersembunyi. Langit luar terletak di langit yang tak berbatas di atas. Hanya di sini kita tidak perlu khawatir akan ditemukan, kata Han Li. Begitu, tapi tempat ini sepertinya penuh bahaya dan sangat tidak terduga. Bisakah kita menemukan tempat di mana kita bisa berkultivasi dengan damai? Valet Spirit tiba-tiba mengerti dan kemudian berkata dengan cemas. Tidak masalah, serahkan padaku. Han Li tersenyum dan terus terbang ke depan bersama Valet Spirit. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera ilahinya yang kuat untuk merasakan lingkungan sekitar. Han Li membawa Valet Spirit bersamanya saat mereka melakukan perjalanan melalui luar angkasa selama beberapa hari sebelum berhenti di hadapan sekelompok asteroid. Kelompok asteroid ini berbeda dengan tempat lain. Semua asteroid di sini benar-benar diam dan tidak ada tanda-tanda badai energi di sekitarnya. Di tengah kelompok asteroid melayang sebuah bola hitam besar. Diameternya puluhan ribu mil dan memancarkan segala macam riak energi. Bahkan ada riak hukum. Ada di sini. Saya tidak berpikir kita akan menemukannya dengan mudah. Han Li menghela napas lega.
Bola hitam besar apa ini? Dan kenapa tempat ini begitu sepi? Wajah Violet Spirit dipenuhi dengan keterkejutan. Violet Spirit, di sepanjang jalan, kamu seharusnya melihat pusaran hitam yang bisa melahap segalanya, kan? Kata Han Li. Iya, apakah bola hitam ini ada hubungannya dengan pusaran hitam itu? Mata Violet Spirit sedikit melebar. Pusaran hitam itu terbentuk oleh kekuatan ruang karena berbagai efek. Ada yang menyebutnya lubang kekosongan. Kekosongan ketiadaan dapat melahap semua materi, baik itu meteor atau semua jenis ki asal. Namun, kekosongan ketiadaan juga mempunyai batas. Begitu mencapai batasnya, ia akan menghilang dan berubah menjadi bola hitam seperti ini, kata Han Li. Dia mengetahui semua ini setelah datang ke luar angkasa terakhir kali. Jadi begitu. Violet Spirit mengangguk. Setiap bola hitam adalah harta yang tak ternilai harganya. Ada terlalu banyak energi yang terkandung di dalamnya. Itu adalah biji alami kelas atas. Sayangnya, bola hitam ini terlalu besar dan tidak dapat disimpan dalam artefak spasial. Terlebih lagi, wilayah angin surgawi menghalangi jalan, sehingga mustahil untuk memindahkannya. Han Li menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Violet Spirit melihat ke arah bola hitam dan mengangguk sedikit. Jelas sekali, dia merasa sangat disayangkan. Jika mereka bisa memindahkan bola hitam ini ke alam bawah, kekayaan sumber daya yang terkandung di dalamnya saja sudah cukup untuk mendirikan sebuah sekte. Kami telah menyimpang dari topik. Daerah dengan bola hitam ini telah menghabiskan banyak energi, sehingga akan tetap berada dalam keadaan sangat tenang untuk waktu yang lama. Selain itu, bola hitam mengandung energi alam dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, ini adalah tempat yang ideal untuk berkultivasi. Mari kita berkultivasi secara menyendiri di sini, kata Han Li sambil terkekeh. Violet Spirit tentu saja tidak keberatan. Maka, Han Li segera menggali gua di atas bola hitam tersebut dan mengubahnya menjadi gua tempat tinggal. Dia memasang berbagai batasan di sekitar gua tempat tinggalnya, lalu membuka ruang cabang dan memasukinya dengan Violet Spirit. Han Li membuat segel tangan untuk melepaskan domain rohnya, lalu mengaktifkan formasi waktu surgawi. Aliran waktu di dalam ruang cabang segera dipercepat sebanyak 30.000 kali lipat. Ini adalah ruang perbedaan waktumu. Sungguh ajaib. Violet Spirit telah mendengar tentang selang waktu spasial dari Han Li dan jiwa menangis, tapi dia masih sangat terkejut melihatnya secara langsung. Han Li tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Setelah memberikan beberapa instruksi pada Violet Spirit, dia segera memasuki pengasingan di pavilionnya. Adapun Violet Spirit, tingkat kultivasinya telah turun karena cakram 6 jalan reinkarnasi. Dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya, jadi dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Di dalam pavilion, Han Li duduk bersila dan mengeluarkan slip batu giok putih yang diberikan oleh guru kuil samsara kepadanya. Isinya 2 tahap terakhir dari teknik pemurnian roh. Han Li membutuhkan kekuatan sekarang. Ia tidak akan ragu meski harus mengorbankan jalur kultivasi seluruh generasi mendatang. Dengan pengalaman 5 level pertama, dia dengan cepat memahami 2 level terakhir. Kemudian, dia perlahan mengaktifkan kekuatan kesadarannya dan mulai berkultivasi. Dengan pengalaman mengolah 5 lapisan pertama seni mengolah jiwa, dia segera selesai memahami 2 lapisan terakhir seni mengolah roh, dan kemudian perlahan-lahan mengedarkan indera ilahi dan mulai berkultivasi. Dia mengeluarkan berbagai materi sambil mengolah seni pemurnian roh. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api keemasan untuk menyelimuti material tersebut. Dia mulai menyempurnakannya. Setengah bulan kemudian, Han Li melambaikan tangannya. Api emas menghilang dan 2 boneka emas gelap muncul. Jejak hukum waktu terpancar darinya. Setengah bulan kemudian, Han Li melambaikan tangannya. Api emas menghilang dan 2 boneka emas gelap muncul. Gumpalan hukum waktu merembes keluar darinya. Dia tersenyum tipis,
lalu membalikkan tangannya untuk mengambil dua botol kecil berwarna putih. Dia menempatkannya di sampingnya, dan gelombang fluktuasi yang mirip dengan energi spiritual terpancar dari dua botol kecil itu. Saat dia membuat segel tangan, lapisan cahaya kristal muncul di antara alisnya dan bersinar. Di sini, Han Li membuat segel tangan untuk waktu yang lama. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Dua lampu kristal menakutkan keluar dari matanya seperti dua sambaran petir dingin di malam yang gelap. Cahaya kristal di antara alisnya bersinar terang. Dua lampu hijau terbang dari sela alisnya dan berubah menjadi dua pria hijau kecil. Mereka adalah klon spiritualnya. Saat Han Li membuat segel tangan, dua pria hijau kecil itu terbang keluar dan memasuki tubuh boneka emas itu. Dia segera membuat serangkaian segel tangan. Garis-garis mantra emas terbang seperti badai dan memasuki tubuh kedua boneka emas itu. Kedua boneka emas itu perlahan membuka matanya. Ada cahaya samar di mata cekung mereka. Melihat ini, Han Li hanya bisa mengangguk sedikit. Dia membuat segel tangan lagi. Dua aliran cairan spiritual emas pucat terbang keluar dari dua botol putih kecil dan memasuki dahi kedua boneka emas itu. Cahaya di mata mereka kembali bersinar. Han Li terus membuat segel tangan. Mantra yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan memasuki tubuh boneka emas. Boneka emas secara bertahap memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 tahun telah berlalu. Han Li merentangkan tangannya dan menghentikan tekniknya. Cahaya keemasan pada boneka-boneka itu dengan cepat menghilang, memperlihatkan tubuhnya. Mata kedua boneka emas itu jernih dan cerdas. Mereka tampak hampir tidak berbeda dengan orang biasa. Han Li menghela nafas lega dan senyuman muncul di wajahnya. Apa yang dia gunakan akhir-akhir ini adalah teknik pemurnian inkarnasi bumi dari Sekte Kebenaran. Meskipun jalan bumi abadi adalah teknik kecil, ia memiliki keunikan tersendiri. Sebagai sekte super yang mempelajari hukum waktu, Sekte Kebenaran secara alami mempelajari jalan bumi abadi. Kedua boneka ini adalah inkarnasi bumi yang telah disempurnakannya. Mereka berisi hukum waktu. Dalam hal kehalusan, jauh lebih baik daripada atribut air inkarnasi bumi yang telah dia sempurnakan di Laut Angin Hitam. Han Li tidak menyempurnakan inkarnasi bumi untuk fokus pada kultivasi bumi abadi. Dia tidak bermaksud untuk menempatkan kedua inkarnasi bumi ini di tempat yang dihuni manusia untuk mengumpulkan kekuatan iman. Sebaliknya, dia bermaksud mempersiapkan pemenggalan mayat. Teknik pemenggalan mayat cloning dari klan rubah surgawi sangat luar biasa. Dia sudah menggunakannya sekali dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia berencana untuk terus menggunakan teknik pemenggalan mayat ini untuk dua pemenggalan mayat berikutnya. Untuk menggunakan inkarnasi bumi untuk teknik pemenggalan mayat diperlukan penyesuaian dan kesesuaian yang lama dengan tubuh. Namun, dengan perbedaan waktu, dia dapat memiliki waktu sebanyak yang dia inginkan. Itu sama sekali bukan masalah. Sambil berpikir, Han Li mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya keemasan. Dia mengirim dua inkarnasi bumi ke loteng untuk mengolahnya sendiri. Dia kemudian menutup matanya dan bermeditasi. Setelah memurnikan dua inkarnasi bumi secara berturut-turut dan menanggung luka yang membelah jiwa, meskipun semangatnya sangat kuat, dia masih sedikit lelah. Han Li duduk di sana selama setengah tahun sebelum dia membuka matanya. Matanya penuh semangat. Kerusakan pada jiwanya telah pulih sepenuhnya. Dia menghela nafas ringan dan matanya menjadi sangat tajam. Pada titik ini, persiapan teknik pemenggalan mayat telah selesai. Langkah selanjutnya adalah secara resmi memulai teknik pemenggalan mayat. Cahaya keemasan di tubuh Han Li tiba-tiba menebal dan menyelimuti tubuhnya. Domain spiritualnya segera menjadi beberapa kali lebih terang. Cahaya keemasan seperti cairan mengalir perlahan.
Gelombang ki spiritual langit dan bumi yang melonjak muncul di udara dan menyatu ke dalam domain spiritual. Untuk sesaat, ki spiritual langit dan bumi di ruang cabang menjadi beberapa kali lebih tebal. Violet Spirit, yang berada di luar, merasakan situasinya dan terkejut. Dia menoleh dan melihat lebih dalam ke loteng. Segera, dia membuang muka dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 200.000 tahun telah berlalu. Cahaya hitam menyala di tubuh Violet Spirit. Setiap cahaya hitam seperti sutra hitam, terjalin satu sama lain dan melilit tubuhnya, membentuk sesuatu seperti kepompong. Aura di tubuhnya melonjak. Dia telah mencapai puncak alam dewa primordial lagi. Meskipun basis kultivasi Violet Spirit telah turun drastis, fondasi wilayahnya masih ada. Selain itu, ki spiritual langit dan bumi di ruang cabang sangat kaya. Setelah lebih dari 200.000 tahun berkultivasi dengan keras, dia akhirnya kembali ke alam aslinya. Terlebih lagi, basis kultivasinya sekarang stabil. Itu tidak akan jatuh lagi. Violet Spirit membuka matanya dan melakukan segel tangan. Cahaya hitam di sekelilingnya dengan cepat melesat kembali dan memasuki tubuhnya. Dia merenung sejenak, lalu membalik tangannya dan mengeluarkan botol giok ungu dengan jimat hitam tertempel di atasnya. Gelombang ki primordial yang sangat murni masih bisa dirasakan melalui dinding botol. Itu adalah inti dari Xuanzhen. Roh Violet ragu-ragu. Haruskah dia mencoba menerobos ke alam Zenith Heaven sekarang? Pada saat ini, domain roh emas tiba-tiba muncul dengan hebat. Kemudian, itu memudar. Ruang perbedaan waktu juga menghilang. Pintu loteng terbuka. Sosok Han Li terbang keluar. Alisnya terkatup rapat, dan ekspresinya sedikit suram. Mata indah Violet Spirit berkedip saat dia melihat ekspresi Han Li. Dia menyimpan botol giok itu dan berdiri untuk menyambutnya. Kultivasimu telah meningkat pesat. Setidaknya aku tidak membuka ruang perbedaan waktu dengan sia-sia. Han Li merasakan aura Violet Spirit meningkat pesat. Kesuraman di wajahnya menghilang secara drastis, lalu dia tersenyum. Violet Spirit menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, apakah kultivasimu tidak berjalan lancar? Aku tidak menyangka akan begitu sulit membunuh mayat baik. Han Li tersenyum pahit. Saya mendengar kepiting senior membicarakannya. Sayangnya, kultivasi saya tidak cukup, jadi dia tidak memberitahu saya secara detail. Namun, saya mendengar dari jiwa yang menangis bahwa Anda telah membunuh mayat jahat. Tampaknya hal itu tidak membutuhkan banyak usaha. Mengapa begitu sulit membunuh mayat baik? Roh Violet bertanya. Secara umum, proses membunuh mayat jahat dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah merasakan keberadaan tiga mayat di dalam tubuh. Yang kedua adalah memahami kehendak ketiga mayat tersebut dan memotongnya. Alasan mengapa saya tidak menghabiskan terlalu banyak usaha untuk membunuh mayat jahat adalah karena Gui Lingzi menggunakan jimat pembunuh mayat abadi untuk mengeluarkan mayat jahat dari tubuh saya di kuil 9 asal. Kedua, saya telah membunuh banyak orang di masa lalu dan memiliki pemahaman mendalam tentang kejahatan. Jadi tidak sulit untuk membunuh Evil Corpse. Namun, membunuh mayat baik itu berbeda. Han Li menghela nafas dan berkata dengan lemah. Oh, apa bedanya? Roh Violet terkejut. Sejak saya melangkah ke jalur kultivasi, dapat dikatakan bahwa saya telah membunuh tanpa akhir. Meskipun saya bukannya tidak berperasaan, hati saya menjadi sangat kokoh. Saya kurang memahami kata, baik. Saya telah berkultivasi dengan pahit selama lebih dari 200.000 tahun, namun saya bahkan belum bisa merasakan keberadaan mayat baik di tubuh saya, apalagi membunuhnya. Han Li menghela nafas.